Oke, baik. Nah, teman-teman izin saya untuk share screen lagi. Iya. Sudah muncul layar saya? Sudah, Pak. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Kita akan melakukan step by step ya praktek yang eh, mulai dari yang direkomendasikan tadi, ya, dari yang sederhana dulu dan penting. Pertama, tentunya teman-teman sudah banyak tadi yang sudah memiliki akun Google ya. Iya. Nah, kalau sudah masuk ke akun Google itu misalnya begini, misalnya ini saya hilangkan dulu. Nah, saya sudah masuk ke browser, tentunya pertama kali harus kita masuk ke browser. Saya dari awal nih. Seperti ini ya, saya masuk ke browser dulu, saya rekomendasikan browsernya pakai Chrome, walaupun boleh pakai yang lain. Ya, saya rekomendasikan pakai Chrome. Jadi Chrome-nya itu diklik, nah ini kita masuk ke browser namanya. Boleh lah, tapi ya. Boleh. Saya ulangi, saya masuk ke Chrome. Oh. Iya. Nah, ini namanya browser, teman-teman. Kemudian saya karena kita mau bekerja di Google, saya masuk ke Google dulu. Kalau belum ada menu seperti ini, jangan panggil saja di sini Google. Gitu ya. Nanti kalau pernah dipanggil akan muncul Google. Kalau belum ya cari aja google.com. Nah, seperti ini kan. Google.com yang kita cari, kita klik nanti akan muncul Google. Kalau kita sudah punya akun Google nanti akan otomatis muncul seperti ini. Kalau belum ya insya Allah teman sudah punya. Kalau belum ya daftar ya set up di kanan. Baik. Nah, kemudian komputer ini yang under window ini sekarang kan what you see what you get, teman-teman. Artinya apa yang nampak, apa yang kita lihat itu ya itu event yang akan terjadi atau yang kita dapatkan. Jadi kita tidak usah ngafal. Misalnya begini, di layar saya, di kanan layar saya ini ada tulisan Gmail, gambar, nah kemudian lambang labs ini ya, search ini untuk search. Kemudian ada titik 9 ya. Titik 9 ini kalau saya sorot di sini maka akan ada keterangan atau deskripsi di bawahnya adalah aplikasi Google. Artinya ketika kita menggunakan aplikasi Google, kita tinggal pilih dari klik 9 ini, titik 9 ini. Ya, titik 9 ini kita klik. Kalau misalnya kita mau melihat email kan tinggal klik email ini, Gmailnya ini kita klik gitu kan. Nanti keluar. Eh, Nah, ini contohnya seperti itu kan. Keluar Gmail ya. semua udah pakai. Lagi mas di skip sih. Iku Oke, orang kencing bocor, Pak. bocor ya Bugis, bocor. Baik, saya Ya, lanjutkan. Nah, sama. Bugis Bandia, tolong bocor. Oh iya, Pak. Ya. Nah, teman-teman kita akan menggunakan aplikasi bukan yang Gmail, bukan yang ngelihat email ya, bukan di Gmail. Maka teman-teman lihat di kanan atas di klik titik 9 ini atau 9 dot ini diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Ya, gitu ya. Ini banyak sekali kan. Saya hanya akan menunjukkan yang kaitannya dengan materi tadi. Misalnya ada Google Dokumen, ada Spreadsheet gitu ya, ada Sites, ada Sheets gitu ya. Nah, baik. Misalnya kita mau menggunakan Google Dokumen yang kita cari. Nah, ini ada di sini. Ini ya, dokumen. Saya klik, saya mau masuk ke dokumen, tinggal seperti itu. Nah, teman-teman sekarang sudah ditunjukkan bar baru ya, bar ini ada ini yang menunjukkan bahwa kita sudah siap melakukan pekerjaan di dokumen ini. Gitu ya, dokumen ini. Nah, di mana kita bekerja di dokumen ini? Ya, di draft. Nanti kita setiap
kita memiliki akun Google itu sudah akan diberikan drive bebas sebanyak 15 GB. Tapi kalau pakai Belajar ID kita langsung punya 100 GB di sana, tempat nyimpennya apanya di sana. Nah, di sini contohnya kalau yang plus ini berarti membuat baru ya, artinya dari dokumen kosong. Nah, ini saya katakan tadi what you see what you get, kita mau baru ya tinggal plus gitu kan, tambah dokumen baru. Misalnya saya akan mencoba menggunakan yang ini ya, pakai results ini. Saya akan klik ini, ya. Artinya apa? Ini template. Template itu apa ya? Sudah ada seperti ini, tinggal kita merubah-rubah gitu kan, itu template. Tapi saya tidak akan gunakan template ini secara keseluruhan. Mau saya hapus saja. Mau saya hapus ya dari edit ya, pekerjaan kita edit kan, hapus termasuk edit. Kemudian mau saya pilih semua, ini dari bar yang atas ini. Dari edit ini mau saya pilih semua. Nah, kemudian mau saya delete aja. Saya tekan tombol delete. Nah, ya. Nah, teman-teman coba perhatikan. Sekarang saya akan membuat teks baru yang nanti akan dikolaborasikan dengan panjenengan yang nanti saya beri kesempatan untuk mengedit berbagi. Tadi kan ada ya, bisa kolaborasi gitu. Nah, teksnya ini saya nggak mau nulis, saya mau ngomong saja, tapi nanti sama dokumen ini mau ditulis. Ya, kita gunakan di sini, ini juga ada macam-macam. Saya gunakan alat. Note ya, Pak. Di sini ini ada fasilitas yang namanya dikte. Dikte ini kalau Inggrisnya di sana record, ini dikte. Baik. Nah, kemudian di sini ada lambang seperti ini, kita bisa gunakan. Kemudian kita ngomong nanti akan direkam oleh komputer ini. Baik, saya lakukan ya. Jadi jangan lupa gambar mikrofon ini kita klik. Nah, ini minta izin untuk menggunakan mikrofon, saya izinkan. Baik. Tools, berarti tools terus apa ya Pak tadi? Ya. Saya membuat dokumen ini menggunakan Google Dokumen. Dan saya tidak mengetik pakai keyboard, tetapi saya cukup menggunakan tools yang direkam oleh sistem, dan sistem Google Dokumen akan mengkonversi menjadi kata-kata. Baik, kelebihan bekerja di Google Dokumen ini, kita bisa berkolaborasi, yaitu misalnya teman-teman mengedit atau menambahkan teks-teks yang diperbolehkan oleh pemilik dokumen. Baik, begitu ya teman-teman, mudah kan? Jadi besok kalau membuat skripsi tentunya akan lebih cepat. Terima kasih, selamat mencoba. Nah, kita akhiri dengan mengklik mikrofon ini. Teman-teman, ini saya perbesar karena ini fontnya hanya 6 kecil ya. Caranya di blok ini, nah 6 ini kita tunjukkan biar besar gini 14. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Apa yang saya katakan tadi apa yang saya katakan tadi tertulis di sini ya? Iya. Iya Pak. Maaf Pak Bambang, Ya. boleh diulangi lagi Pak, saya terputus-putus dari mulai masukkan dokumen tadi Pak. Ibu, Maaf, baik. Sebentar. diulangi maaf Pak. Cara ngulangannya gini, ngulangi. Saya tambah ya, ini saya biarkan dulu. Oh Saya iya, tambah di kanan. Kemudian Ibu masuk ke iya, Google Dokumen. kemudian titik 9. Iya sudah. Sudah sampai di sini. Kemudian karena kita mau kerja di dokumen, kita lihat cari dokumen ini ya. Iya sudah. Kita klik.
Iya, nanti muncul seperti ini. Yang saya gunakan tadi yang resume ini, Bu. Oh, yang resume itu nggih. Maaf, maaf. Karena saya menggunakan alat tadi. Di sini ada. Oh, Nah, ini saya klik resume. Nanti kan masuk template-nya itu, Bu, seperti ini. Kelihatan ya? ya. Ya. Kemudian saya nggak mau menggunakan ini, mau saya hapus aja. Karena ngapus semua kan saya pilih aja lewat edit, saya pilih semuanya. Kemudian saya tekan tombol delete itu, Bu. Di keyboard. Nah, sudah terhapus semua. Kemudian memasukkan kata-kata tadi, saya memakai alat. Atau kalau yang belum di set Indonesia, tools ya. Tools itu nanti ada dikte. Nah, di dikte itu diklik. Nanti kemudian muncul di sebelah kiri itu ada ikon mikrofon. Itu diklik aja. Nah, saya matikan dulu. Kalau mikrofonnya ini belum di-share ke Google Dokumen, akan keluar minta izin ya, allow, minta izin untuk menggunakan mikrofon. Itu diklik oke aja. Kalau saya kan tadi sudah saya izinkan, jadi saya klik. Nah, nanti keluar seperti ini. Ini langsung tertulis, Bu. Apa yang kita sampaikan akan ditulis langsung oleh dokumen. Seperti itu, Ibu. Itu, Ya. Pak. Sambil jalan nggak apa-apa, ini saya rekam. Jadi nanti video akan saya kasihkan ke teman-teman ya. Iya. Baik, pelan-pelan nggak apa-apa. Sebenarnya saya tunjukkan dulu karena materi kita nanti endingnya di quizzes. Tapi saya akan tunjukkan dulu karena ini tadi ada di sana. Ya, teman-teman, ini masih milik saya. Maaf, saya mau Ibu tadi yang barusan minta diulang siapa aja yang mau saya gunakan untuk kolaborasi? Itna. Ibu Idna ya. Ibu Idna nanti saya minta tolong ya. Jadi gini teman-teman, skenarionya saya dengan Bu Idna nanti mau berkolaborasi untuk Bu Idna menambahkan kata-kata di sini. Boleh diketik pakai keyboard nanti biar cepat. Ya. Nah caranya gimana? Nah file ini yang pertama, file ini mau saya kasih nama. Cara memberi nama di kiri atas ini masih namanya filenya masih resume. Resume ini diklik aja kemudian kita timpa ya, kita plugin atau di delete, kita timpa aja misalnya latihan 1 gitu ya. Tidak usah cari save, ini sudah auto save. Ya. Nah, kita sekarang sudah punya file namanya latihan 1. Nah, ini mau saya kolaborasikan dengan Bu Ina. Itna. Nah, caranya di kanan ini ada bagikan. Ya, bagikan, ada tanda panah kita klik. Oke. Nah, ini bagikan namanya filenya tadi latihan 1. Bu Itna sebentar. Nanti Ibu Itna siap buka email ya? Oh iya ya sebentar Pak. Nggak Ini apa-apa. sudah mengikuti. Ini aja. Soalnya saya nggak ada di grup WA ini, jadi agak sulit. Kalau ada kan saya share ke sana. Boleh Ibu sampaikan di ini dulu? Di chat ini email Ibu apa dituliskan nanti saya mau Oh kopikan. iya. Ya. Abirisco. Ditulis Bu, ditulis. Nanti saya Oh copy. iya Lewat chat, di anu nggih. chat Zoom Chat. ya. Iya. Bapak mau tanya, Ya silakan ini tanya. kan saya udah buka Google Doc, kemudian Iya. tulisannya bahasa Inggris semua. Tadi saya ke mikrofon itu spell apa? Diktenya jadi bahasa Inggris. Untuk merubah ke bahasa Indonesia gimana ya Pak? Oh setting ininya berarti setting dokumennya. Oh, Untuk setting dokumennya berarti ya. iya. Sebentar saya sambil. Pak Bambang udah saya masukkan ke grup WA, Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Bu, karena sudah sebentar nanti yang setting sebentar Ibu ya. Saya lanjutkan dulu nanti tidak salah lupa. Tadi dibagikan tadi saya klik.
Kemudian mau saya bagikan secara umum, ada akses umum di bawah ini ya. Ini batasi ini diklik, nanti akan saya berikan ke siapa saja yang memiliki link ini. Nah, saya klik gini. Kemudian karena saya minta tolong untuk menyempurnakan atau menambahkan file tadi, maka yang mendapatkan link ini dipelihat ini harus kita rubah menjadi editor. Nah, gitu caranya. Editor. Nah, setelah menjadi editor, jangan lupa kita salin linknya. Sebentar, saya sambil nyiapkan web WhatsApp biar jalan kerja dulu. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ulang, ini saya selesai dulu. Yang pertama, file dokumen ini sebisa mungkin ganti namanya, ini ada di sini. Nah, tinggal ditimpa aja. Tadi pertama kan biasanya dokumen tanpa judul gitu ya, karena tadi saya ngedit resum, ya keluarnya resum. Nah, ini tinggal diganti aja. Nah, kemudian ini mau kita bagikan, yang dibagikan fasilitas edit. Maka dari menu bagikan ini kita klik, keluar seperti ini. Kalau bagikan ini khusus, kita masukkan email di sini. Email, kita masukkan email. Nah, email ini biasanya ketika kita klik, email-email yang ada di kita ini keluar. Tapi boleh kita tuliskan kan ininya apa gitu kan. Ya. Ini contoh ya, contoh. Tapi kita tidak akan gunakan ini. Ya, saya akan gunakan bagikan yang umum. Yang umum ini tadinya kan dibatasi. Ini kita pindah ke siapa saja yang memiliki link ini. Kita klik sudah. Kemudian fungsi dia sebagai editor. Kalau pelihat hanya melihat saja, gitu ya. Kalau editor semuanya bisa, yang dapatin bisa edit. Baik. Nah, kemudian jangan lupa kita salin link. Ya, linknya ini disalin. Nah, linknya ini yang kita berikan kepada teman yang kita tunjuk. Atau kalau itu merupakan grup ya, di grup. Ya. Nama grupnya apa ya Bu Tikai? Diklat lanjut. Diklat lanjut, Pak. Link dikjut kayak. Niku peserta diklat lanjut, Pak. Ya. Ada kata linknya di depan. Link diklat lanjut. Oh ini ya, diklat berjenjang tingkat lanjut. Oke, terima kasih. Link Ya, terima diklat kasih. lanjut. Bukan ini ya? Yang ini ya? Iya. Ya, LPD Ibunda. Nah, teman-teman, setelah yang ini tadi saya salin link, kemudian saya kirimkan ke WA grup ini, ya gini ya. Nah, boleh langsung di komentar, silahkan Saya tadi kan sebenarnya coba teman-teman yang sudah siap komputer masuk di Gmail tadi ya, tolong diklik ini. Diklik, nanti akan kita lihat eventnya yang keluar di sini. Ya, silahkan. Selesai. Nanti apa yang terjadi? Nanti dulu ya Bu Desi. Bentar. Ya, di sini sudah ada 2 orang yang masuk. Nah, ini 3 orangnya. Dan kita semua bisa melakukan. Yang masing-masing bisa melakukan. Melakukan ini misalnya di sini ada tulisannya terima kasih Pak. Nah, ini dari Bu Novi gitu ya. Dan yang lain. Ini apa? Ini dibagikan untuk editor. Jadi dia bisa menghapus, bisa mengedit, bisa apa ya? Langsung. Dan ini langsung tersimpan. Nah, ini sudah bisa kita lihat. Kalau ini saya ganti, hanya pelihat saja. Nah, nanti teman-teman nggak akan bisa ngedit lagi, tapi bisa melihat. Ya, kalau melakukan sudah nggak bisa melihat, bisa melihat. Ini berlaku untuk yang lain-lain ya, spreadsheet, Google Dokumen, dan yang lain. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Pak Bambang, untuk Ya. menambah teknik apa dulu ya supaya bisa nulis? Ini saya sudah bisa buka, tapi mau nulis nggak bisa berarti. Nulis di tempat saya ini.
Udah nggak bisa. Ya, karena Iya. sudah saya matikan. Udah dimatikan. Ya, saya ulang, gini Bu, sebentar. Jadi ya, ini kan ada bagikan. Saya tadi praktek bagaimana teman-teman yang bisa masuk bisa ngedit kan, itu karena di pelihat ini saya berikan editor. Editor. Iya, gitu ya. Coba sekarang Ibu lakukan, tentunya akan bisa. Kalau pakai HP Pak gimana Pak? Ya sama aja ya, sebenarnya sama. Hanya kalau saya tidak rekomendasi untuk HP yang begini ya. Iya. Iya, itu. Ini pakai HP di duduk enggak Pakai caranya bisa. di mana Pak? Pak, Di berarti Google ya, Pak? Nah, ini ya ini bisa teman-teman. buat kerja kelompok ya, Pak? Betul Bu, itu yang saya katakan tadi. Ini sudah bisa nyebutnya. Jadi kuncinya dibagikan ini ya teman-teman. Oke. Dibagikan kepada siapa kalau personal dan memungkinkan link itu dibaca orang lain, masukkan aja emailnya. Jadi itu nanti hanya yang memiliki email saja. Seperti Oh, email apa? masing-masing anggota atau gimana? Ya. Kalau yang coba Ibu tadi jadi nulis email di chat belum ya? Oh belum. Pokoknya dituliskan ya, emailnya ditulis dibagikan ini. Kalau menggunakan ini tulis di sini. Tapi kalau secara umum siapa aja yang mendapatkan link, nanti linknya yang dirahasiakan aja. Nah ini caranya di sini. Tadinya kan defaultnya dibatasi Bu. Nah ini kita ganti menjadi siapa saja yang memilikinya. Kemudian, nah fungsi dia apa? Ini di kanan ini defaultnya kan pelihat atau view ya, pelihat. Nah ini bisa diganti. Bisa hanya sebagai komentar. Komentar itu dokumen ini kan bisa dikomentari. Ada kolom komentar itu. Nah ini sebagai komentar. Ini biasanya kalau komentar ini biasanya dosen dan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tidak ingin teksnya ini berubah tapi dosennya bisa mengomentari. Nah ini komentar. Nah kalau kerja kelompok tadi ya ini jadikan editor. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk dokumen saya sudahi sampai di sini. Nanti ini kita videokan, teman bisa mengulang-ulang. Sepakat seperti itu? Sepakat, Pak? Siapa? Cocok. Sepakat. Baik ya, kan itu banyaknya materi ya, nanti tidak kesampaian Mami. Iya. Nanti bisa diulang-ulang kok ini. Yang saya katakan tadi, kalau aplikasi ini kan keterampilan, jadi semakin banyak pakai akan bisa melakukan dengan baik. Pak Bambang, Baik. Pak Bambang mohon maaf bertanya. Itu tadi hasil rekamannya di-share untuk kami nggih, biar kami mencoba dengan laptop. Tapi saat ini kami masih Betul. Ini saya rekam dulu sampai terakhir, nanti saya kasihkan ke teman-teman nanti. Tidak sekarang ya. nggih, siap. Iya. Nggih, siap. Baik. Nah, bagaimana kita menggunakan aplikasi yang lain sama masuk ke ini yang ada lambang ini. Lambang ini ya. Ini saya masuk di Gmail. Ini misalnya kita gunakan apa? Spreadsheet yang banyak Ibu gunakan juga sama. Kita cari. Nah, ini spreadsheet. Spreadsheet itu seperti kalau di lokal itu biasanya Excel ya. Excel. Ya Excel. Nah, ini spreadsheet seperti itu, seperti ini. Spreadsheet. Ini kalau kita sering menggunakan akan keluar seperti ini. Ini dokumen-dokumen yang ini dokumen-dokumen yang ada pada kita, gitu kan. Nah, ini spreadsheet seperti ini. Spreadsheet, iya. Nah, kemudian misalnya saya membuka spreadsheet baru ya, saya pakai baru. Nah, ini, oh iya, ini sudah lama ya, mungkin bisa saya close saja. Nah, seperti ini kan teman-teman. Ini spreadsheet ya, spreadsheet. Perlakuannya seperti apa? Hampir 80% sama dengan Excel. Untuk sama materi yang teman-teman biasa pakai Excel. Hanya di sini tentunya lebih interaktif dengan grup maksudnya. Nah, keuntungannya spreadsheet apa sih? Ya keuntungannya karena ini di dunia virtual, maka dimanapun kita berada bisa kita menggunakan asal kita bisa masuk ke internet gitu kan. Iya. Iya. Nah, ini kan misalnya, nah ini ya kan seperti
seperti kita menggunakan Excel. Seperti ini ada data ya, ada macam-macam. Kalau mau apa mengurutkan ya, kita urutkan. Mau filter, mau apa ya, mau fungsi, mau menjumlahkan ini my fungsi, ini membuat fungsi sendiri, kita bisa membuat fungsi sendiri. Kalau misalnya mau kita gunakan fungsi yang ada di sini ya, tinggal kita cari ya, cari fungsi-fungsi. Nanti jenengan bisa dilakukan seperti Excel biasa. Yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana seperti perlakuannya di dokumen tadi. Teman-teman, di atas pertama di sini ada Untitled Spreadsheet. Ini diganti nama file kita. Di atas, misalnya perencanaan pembelanjaan gitu kan. Ya, sudah seperti ini. Nah, ini menjadi nama file. Kemudian kalau mau berbagi ya sama kita dibagikan. Sama persis gitu ya. Ini di siapa aja. Kemudian pelihat ini bisa kita ganti menjadi editor karena mereka bisa mengisikan. Kemudian salin link ya. Kemudian link ini bisa kita bagikan di misalnya gitu ya, ini untuk praktek-praktek aja. Nanti seperti itu. Nah, ini spreadsheet. Jadi sama perlakuannya ya, sama. Itu spreadsheet ya. Baik, tidak usah tanya, saya kira ini nanti tinggal nyoba-nyoba ya teman-teman. Tinggal nyoba-nyoba. Iya, Pak. Baik, berikutnya kita mau minta perhatian yang betul-betul karena ini agak sedikit rumit dan sangat bermanfaat. Kita mau masuk ke Quizzes ya. Quizzes masuk ke browser dan under internet, sekali lagi under internet. Nah, bisa juga gunakan search engine ya, pencarian di sini. Masukkan saja Quizzes, tulisannya gini, double Z Quizzes. Kemudian masuk yang login ini ya, atau dicari aja. Nanti pokoknya cari yang quizzes.com. Nah ini. Iya, quizzes.com. Bagi teman-teman yang langsung di komputer boleh kalau mau sambil ikuti ya. Jadi cari dulu quizzes.com. Iya. Jika sudah, ya tinggal klik aja ini. Kita klik. Iya. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan. Karena saya sudah punya akun, maka di kanan atas ini saya sudah masuk sebagai akun. Ini keluar. Ada lambang kayak di Google tadi ya. Ini lambang saya memakai akun Bambang Trisulo guru@guru.paud.belajar.id. Jadi akunnya saya ini adalah akun Belajar ID ini ya, Belajar ID. Teman-teman yang belum daftar, silahkan klik di daftar ini. Atau kalau mau bahasa Indonesia ya, jadi diklik lambang akun ini, diklik, nanti di bawahnya ada pengaturan atau setting kalau yang belum diatur. Setting ini nanti kita klik, cari aja ke bawah, setelah diisi yang macam-macam ini diisi. Nanti di bawah ada bahasa. Bahasa ini pilih bahasa atau choice ya, nanti choice. Klik aja tanda panah. Nah, nanti kan macam-macam ini. Dicari yang Indonesia. Nah, ini kan. Nah, ini saya sudah ini tadi bahasa Indonesia. Kita klik. Kalau sudah, ya sudah. Ya. Sudah, nggak usah diapain, tinggal klik lagi di luar. Ini sudah, atau simpan perubahan ini ya. Sebenarnya saya nggak perubahan ya, simpan perubahan. Nah, ini
Oh, Ya sendiri ya, tanganku nanti di bawah. Oh. Dah, tanganku yang dalam dimanapun. Ayo, dah, dah. ada yang Dalam. bocor Yang teman. dalam di mana? Ini apa sini? Ya, ada yang bocor. Yang kanan apa yang kiri? Kanan. Ada yang bocor. Nah, itu nanti kalau sudah pengaturan ini teman-teman sudah akan apa? Jadi bahasanya jadi bahasa Indonesia gitu ya Mas ya. Bahasanya jadi bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, coba lakukan pendaftaran dulu. Bagi yang belum pernah daftar, caranya tadi ya daftar. Di daftar ini klik. Saya tak logout dulu. Ya. Jadi kita harus daftar ya, tidak boleh tidak lewat Sign Up. Nah, ini untuk daftar Sign Up kan. Kemudian teman-teman perhatikan, kita kan sering menggunakan Google. Ya. Nah, kalau akun atau kita punya akun Google, saya sarankan sebaiknya pakai akun Google ini. Kayak akun belajar tadi kan sebenarnya juga ada di sini. Tapi kalau akun belajarnya belum pernah dibuka, ya kita harus mengisikan ya, tidak lewat sini. Ya. Kalau ini kan juga sudah ada continue with akun belajar ID. Jadi yang sudah punya akun belajar ID pilih yang ini teman-teman. Continue with akun belajar ID kan. Kalau yang baru punya akun Google saja, pilih aja continue with Google. Contohnya karena saya belajar ID sudah punya, saya mau pakai yang umum dulu ya, continue with Google. Ini kita klik. Nah, nanti akun-akun di Google kita itu akan keluar, tinggal kita milih, kita menggunakan. Misalnya saya mau pakai akun, nah ini ya, Yusuf Zian Arkana, ini akun saya juga. Yang belajar ID kan ini saya punya juga. Nah, tinggal akun di Google yang mau kita pakai untuk akun quizzes, kita klik saja. Kita klik. Nah, ini sudah masuk kita di akun ya, di akun masuk. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini tinggal ngikuti aja. Nah, akun ini menghendaki kita milih sekolah. Pilih sekolah ya, misalnya kalau akun ID nanti langsung keluar daftar-daftar di sekolah Indonesia. Kalau ini ada, saya mungkin akan menggunakan sembarang aja. Oke, bunga mawar. Wah, ini ternyata bunga mawar juga sudah ada yang pakai ya. Nah, coba aja nanti ibu pakai apa yang sembarang ibu atau lembaga ibu, barangkali lembaga ibu terdaftar, tinggal klik saja. Iya, saya tambahkan karena memang belum ada. Nah, kalau tambahkan anyar berarti ya, baru ya. Pokoknya ikuti aja ya. Ini ada di Indonesia. Ini misalnya Sukoharjo. Nah, ini alamatnya. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita ikuti berikutnya. Ini nggak penting banget teman-teman, tapi yang penting diisi. Ya, diisi. Ya, misalnya ya profesi, sebenarnya mengenai profesi ya, ini kita gunakan untuk apa? Misalnya saya akan gunakan untuk social student. Kemudian usianya ini sampai ini aja. Kemudian down, ya.
Oke, nah ini teman-teman, set up your account to help you give the best experience quizzes. Nah, kita jujur ya, apakah kita ini termasuk yang ini atau ini kan? Kita kalau sudah terbiasa ya pilih ini. I'm familiar with quizzes. Kalau belum ya pakai ini kan gitu kan. Misalnya kita baru ya kita klik itu ya. Ini nanti untuk membantu help-nya. Iya. iPhone quizzes stroke. Ya, saya pilih aja lah apa ya. Belum. I'm exit to defaultnya juga nggak apa-apa sih ya. Gitu ya kan kita submit. Ikuti aja ya karena ini harus diikuti ya. Nah, setelah kita mengikuti itu, maka sampailah nanti ke berikutnya. Misalnya ini saya masih social student sama ya. Saya rekam ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan menu quizzes seperti ini. Seperti ini ya, menu quizzes seperti ini. Nah, quizzes ini sekarang yang saya pakai ini kan ini masih bahasa Inggris. Sementara teman-teman tadi menghendaki menunya bahasa Indonesia. Jangan lupa di kanan atasnya itu harus kita set dulu. Sebentar. Gambarnya keluar ya. Oh ya, baiklah. Teman-teman, saya jelaskan dulu aja biar enak. Kalau bahasa Indonesia kadang saya nggak paham ininya maksudnya. Karena saya menjelaskan bahasa Inggris dulu ya. Jadi di My Library ini adalah file-file yang sudah kita buat. Ya. Jadi kalau kita klik sini, nanti file yang sudah kita buat di sini. Cuman saya belum pernah buat, maka isinya kosong, gitu ya. Kemudian ada quizzes AI. Ya. Nah ini membuat quizzes, tapi dijalankan memakai AI ya. Jadi dia akan auto generate gitu ya. Nah ini tentunya harus berbayar kalau ini. Nanti pakai yang belajar ID ya. Report ini untuk melihat laporan-laporan yang ada di quizzes tentang aktivitas kita gitu ya. Nah dan lain sebagainya. Nah kemudian setting ini ya, men-setting ya tadi, setting akun apa gitu ya. Kita pilih sekarang karena sudah menjelaskan ini bahasanya, kita pilih ini bahasa Indonesia. Nah sudah, sekarang kita sudah punya menu ini, menu bahasa Indonesia ya. Menu bahasa Indonesia. Nah teman-teman, coba kita perhatikan selanjutnya. Sudah ada yang sampai ke sini? Saya berhenti dulu sebentar. Nah, kalau sudah langkah berikutnya, saya tidak mau pakai akun yang ini ya, karena akunnya ini berbatas. Tapi tidak usah khawatir yang masih akun biasa, tidak usah khawatir. Saya mau pindah ke akun yang belajar ID. Ya. Oke, saya masuk ke quizzes. Iya, coba teman-teman perhatikan. Jadi library atau perpustakaan itu kan file yang sudah kita buat. Ya. Jadi kalau punya saya, ini saya klik. Nah, ini saya sudah membuat cukup banyak. Cukup banyak kan? Iya. Cukup banyak. Nah,
Saya akan mencobakan memakai jenengan sebagai user dulu. Membuatnya sebentar. Jadi nanti biar punya gambarannya. Saya akan mainkan ini. Ini kan Digit ya, jenengan ini Digit. Maka saya akan coba mainkan ini. Oke. Bicara memainkannya, Bu, saya sebagai host. Ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan paper ya. Menggunakan paper. Tapi kita mau pakai yang klasik aja ya. Klasik. Nah, teman-teman, sekarang jenengan sebagai kayak kemarin, kayak Pritas ya, jenengan sebagai user, jenengan boleh scan ini alamat atau saya bagi lewat link. Nih, saya bagi lewat link, kemudian masuk ke WhatsApp tadi ini. Saya bagikan alamat di sana. Coba jenengan lakukan dulu apa yang terjadi. Jadi ada beberapa caranya ya. Sudah saya bagikan di WA group alamat sebagai peserta. Nanti dimasukkan namanya nih, biar saya kelihatan. Nah, ini akan muncul di bawah ini kan. Ini ada Bu Paryanti, Bu Ika, Bu Surya. Ibu tunggu dulu sampai dimulai. Sampai saya memulai. Ini ada sudah tertera di sini ya, ada 11 peserta. Silahkan yang lain mencoba. Ya biar nanti merasakan dulu. Baik, 14 peserta masih kita tunggu biar sama-sama merasakan ya. Pakai HP nggak apa-apa Bu, silahkan. Pak, bisa, Pak. Ya. Bu Tika boleh ikut biar nomor 1. Ya, silahkan yang belum. Ini teman-teman nanti akan mengerjakan kuisis. Ini kontennya tentang masalah diklat lanjut ini ya, yang berkaitan dengan digital. Tapi tidak usah khawatir tentang konten itu ya. Ini kita fokusnya di kuisisnya, Iya. Jadi santai salah ya nggak apa-apa. Yang penting seperti ini gitu ya. Ada 2 nanti yang kita coba. Ini yang untuk orang dewasa. Kemudian nanti kita akan coba lagi ibu sebagai peserta yang seolah-olah ibu adalah orang tua dari wali murid, mendampingi muridnya. Atau kalau kelas B mungkin sudah bisa. Masih ada lagi, baru 24. Ada yang kesulitan? Bisa scan barcode-nya itu atau diklik lewat tadi WA group. Masih kesusahan ya Pak. Maaf. Belum bisa masuk. Ya, masih muter-muter maksudnya. Kalau muter-muter itu jaringannya. Kalau alamatnya kan tinggal klik aja ya kalau sebagai peserta. Kalau sebagai peserta tinggal klik di WA group itu ya, tinggal klik aja. Silahkan kita beri kesempatan sebentar. Langsung klik mulai apa Pak? Belum. Oh belum. Yang memulainya saya nanti. Yeah. Sudah cukup 27 dulu? Kalau yang belum berhasil nggak apa-apa, nanti yang kedua akan ada lagi ya.
Oke, 28. Urung menghubungkan, Pak. 29, oke. Coba kita 30 ini kalau ada satu lagi. Seandainya nggak berhasil nggak apa-apa Bu, nggak usah khawatir. Iya. Ini nama-nama ada di bawah ini sudah 30 ini. Iya. Kita mulai dulu ya, yang belum berhasil nggak apa-apa nanti ketika sudah berhasil. Ini juga dipengaruhi banyak hal ya, mungkin karena internetnya, mungkin ada hujan di situ, apa dan sebagainya pengaruh. Baik, kita coba ya. Oke. Terima kasih yang sudah masuk. Saya coba dulu. Ya, nah begitu saya mulai, teman-teman sudah nggak bisa masuk. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, coba sekarang jenengan nyoba dijawab. Ya, gitu ya. Silakan, silakan. Iya. Silahkan. Saya juga bisa melihat pertanyaannya di sini ya. Ya, seperti ini teman-teman, statistiknya langsung keluar. Misalnya pertanyaan pertama yang bukan aplikasi pembuatan video sederhana, ya kan ya. Nah, ini keluar di sini kan. Ini hampir semua penjawab benar kan, karena yang salah cuma satu. Iya. Jadi yang bukan MS seperti ya. Jadi bisa kita langsung cek statistiknya seperti ini. Iya. Ini per pertanyaan bisa kita lihat. Soalnya ada berapa, Pak? Hanya 7 dah. Kok oh punya saya loading. Nah, nggak apa-apa. Ya. Di sini juga langsung muncul ya teman-teman, ada rankingnya juga langsung muncul. Nah, ranking ini ditentukan 2 ya. Jadi di samping benar juga, kalau benarnya sama berarti nanti bedanya di cepat. Ya, kecepatan menjawabnya. Kan ada itu kok sama-sama kok. Misalnya itu. Biasanya 5 ya 1 2 3 4 5 ini ditunjukkan. Jadi 5 nilai tertinggi itu dimunculkan. Nah, ini berarti bisa digunakan juga untuk permainan-permainan ya. Saya kira cukup ya Bu untuk nyoba, nanti nyoba yang anak juga soalnya. Saya akhiri ya. Tidak apa-apa, yang penting Ibu nyoba bisa, masuk bisa. Oke, saya akhir. Apakah yakin Anda akan mengakhiri? Iya. Harus kita klik yes-nya ini. Ya. Nah, ini selamat untuk Ibu Mila, Bu Ika, dan Bu Nurul. Di kasus ini mereka yang mendapatkan juara. Baik, seperti itu ya teman-teman, kita upload dulu. 78%. Oke. Jadi langsung muncul seperti itu ya. Enggak, Pak. Nah, ini statistiknya. Yang juara-juara ini memang ke-7-7-nya kebetulan betul. Nah, yang membedakan nanti di waktunya kan. Seperti itu teman-teman tentang usernya. Nanti kan kita mau bicara bagaimana membuatnya. Ya.
Ini tadi yang pertama kontennya konten dewasa ya, saya bilang seperti itu, konten dewasa atau konten untuk Rada laptop yang angel praktek. sekarang Mboten kada laptop kok nyimak Bu, mboten napa-napa Bu. ya, saya rekam Bu, nggak apa-apa, saya rekam dan nyimak dulu. Saya juga nggak pakai laptop. Teman-teman, sekarang kita Siapa tahu akan bisa melakukan hal yang sama dengan konten yang berbeda ya. Hal yang sama dengan konten yang berbeda. Iya, saya akan coba ini. Alhamdulillah, sudah adzan. Woi, kuda. Ya, teman-teman, seperti tadi nanti saya kirim ke ke alamatnya ke WhatsApp group. Nanti Ibu akan rasakan bedanya sehingga seperti apa membuatnya itu kita punya bayangan. Oke. Saya kirim ke WA ya. Ye. Berarti kuisis ini bisa buat template Ya, juga ya Pak? Template. baik. Silahkan seperti tadi ya, seperti tadi sudah ada di WA, diklik kemudian masukkan nama. Nanti akan saya mulai kalau teman-teman sudah pada masuk. Ibu yang belum ada laptop nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti coba kita videonya. Nah, nanti next time kalau diklat mahir, Bu usahakan kalau yang digital pakai laptop ya. Ye. Ya. Ya, ini sudah. Cuman kalau nggak pakai laptop kesusahan banget Pak, jujur. Ya, yang namanya media digital nanti. Nah, kalau sebagai peserta tadi sebenarnya nggak sulit, Sama Bu Eni. nggak sulit. Iya. Nggak apa-apa kalau saya yang penting usaha ikut aja. Syukur-syukur bisa beli laptop. Amin. Gimana Bu? Nah, saya juga nggak punya laptop, nggak tahu. Nah, iki carane pripun iki? Iki kan aku wis aku kon piye reaksi apa piye? Masuk link itu Bun yang Bapak kirim. Itu pun diklik. Kalau sudah mulai nih. Kontan. Mungkin ngisi kayak tadi tuh Bun. Mungkin. Itu ada namanya. Itu link yang dikirimkan sama Pak Bambang diklik. Ya, Ibu mau mulai boleh diklik tapi belum bisa mengerjakan biasanya. Tunggu saya dulu. Nah, Iya. Mulai mengerjakannya nanti nunggu Pak Bambang ngeklik mulai Bunda. teman-teman yang Oh, pakai gurunya yang baru masuk 27 ini ya. teman-teman yang pakai smartphone ya, smartphone. Ini bisa di screen aja, di rekam ya, di scan. Nanti tinggal ikuti aja. Ya, untuk mengerjakan ini jadi tidak harus pakai laptop ya, kalau sebagai usernya ini tidak harus pakai. Kula tani iki apa mpun mirsani niku ten HP, rencang-rencang niku, tapi kulane kok mboten ketinggal nggih jenenge. Oh, di sininya maksudnya. Iya, Namanya. iya Pak. Yang penting Ten Ibu HP kan sudah sampai dia mana? tolong pun. Terusnya Apa Dek? mulai itu klik aja, Oh, klik nama aja, keadaan. nggak usah repot mikirin yang lain. Nanti Iki dia kan kula mpun ada. ngantos sing reaksi terus ancaman niku sih Pak kula mpun dugi ten niku. Ini baru lagi, link baru lagi, nomor 2, link kedua. Ini RPP-nya. Ini sudah 32 ya, saya mulai ya. Oke, Iya, Pak. Pak, monggo. Saya mulai. Oke, yang belum berhasil. Emang Nah, perhatikan Ibu di laptop atau di ini masing-masing. Nah, di situ sudah muncul. Gambar Silahkan binatang dengan mulai peliharaan. menjawab pertanyaan. kegiatan Ini tidak urut ya, macam-macam. Jadi jangan ikuti aja. Misalnya, Saya nggak bisa buka linknya Pak. ya enggak apa-apa, tapi belum berhasil, nanti ikuti next ya. Untung laptopnya touchscreen. Ada berbagai jenis pertanyaan ini yang mau saya kenalkan teman-teman.
berbagai jenis pertanyaan. Yang pertama kan hanya pilihan ganda. Ini berbagai. Jadi tolong diperhatikan. Ada yang jawabannya jenengan rekam melalui video, ya kan? Kalau melalui video rekam ya, kan klik kemudian rekamnya harus dibuka. Nah, kemudian direkam ya. Saya menjawab pertanyaan ini, kemudian ditutup. Setelah tutup, tekan jawab. Jangan lupa tekan jawab gitunya. Jadi yang kedua ini saya kenalkan kepada teman-teman untuk membuat kuisis anak-anak nanti. Ya, kalau yang pertama tadi kan asli bener ngeten kok sing wau. Kan coba ganti pun itu ya. Silakan ini dijawab. Kalau misalnya pertanyaan yang suruh digambar bunyi di laptopnya itu, kalau laptop nggak touchscreen ya pakai mouse ini. Kalau di handphone ya digambar pakai jari, diikuti gambarnya. Kalau yang pakai gambar, pakai video ya. Ya. Kalau yang menjodohkan ya ditarik-tarik seperti pertanyaan itu ya, suruh ngapain di situ. Nah, ini kan misalnya pertanyaan pertama ya kan. Kan ada ya. Kemudian ada menjodohkan ya kan. Kemudian ada memasukkan Larang-larang kok nang kono. nama. Saiki nek dulu to, nah ini aplikasi wis 80 lho. Kasih Bunda itu ada yang bocor ngobrol di rumah. Iya, maksudnya. Iya, jenengan amati ya. Amati. Yang gue beraya. Udah set nyungkut tuku. Terus. Dia baru bisa gabung. Kenapa kau yang tua-tua? Rapeni siame langka ya, rapeni siame lana kan kie. Bunda, sewu niku bocor nggih Bunda. Oh kucing. Kucing nggak ngerti kucing ya. Gak nyuruh kucing piye ki. Oh ikan gambar.
Baik, saya kira teman-teman sudah ngamati ya seperti apa soalnya, seperti apa ininya. Nah, itu nanti akan kita buat seperti itu. Jangan perhatikan. Kita akan sudahi dulu ya. Atau yang mau jawab cepat silahkan. Jadi jenis itunya kan ada jawaban video, ada jawaban gambar, jawaban kita menggambar gitu kan. Ada jawaban memasangkan gitu ya. Ada pilihan ganda gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan yang itu kebutuhan anak usia dini. Ya. Yang itu adalah kebutuhan anak usia dini. Baik, kita selesai. Saya klik akhir ya. Untuk kita lanjutkan bagaimana membuatnya. Nanti kita istirahat di jadwal 12:04. Iya. Nah, ini sudah ada pemenang. Ada Bu Alhamdulillah. Bu Iswatun, ya. Kemudian ada Bu Paryanti. Sama kayak tadi ya? Atau beda? Beda, Pak, beda. Tadi Bu Mila. Beda, Pak. Oh iya. Tapi yang penting teman-teman bukan dik-diknya tapi memahami ya. Iya. Sebegitu asyiknya kalau menurut saya. Yang Biasanya bisa kalau habis diajarin bisa Pak, tapi nanti kalau udah beberapa jam lupa. Iya. Nanti di Bu, diputar-putar videonya ya. Iya, Pak. Kalau lali banget terpaksa ya Harlan itu Bu, namanya Bu Harlan. hubungi saya. Nanti banyak tutorial di YouTube itu banyak. Iya, biasanya kalau kesusahan iya Pak cari di YouTube. Ya, bagus itu cara belajar mandiri Bu, bagus sekali seperti itu. Baik, teman-teman semua keluar dari ini ke statistiknya seperti ini. Seperti ini ya. Ya. Ada yang nggak terjawab juga, ini yang terakhir ini banyak tak. Bu Novita, Bu siapa ini tidak menjawab kenapa atau ditinggal pergi saya nggak tahu. Ya, resiko tanggung sendirinya. Iya. Kemudian kita bisa mereview, ya, review. Tapi salah nekan tombol Pak saya. Ya. Nah, ini soal-soal tadi. Ini kan soal yang ininya suara ya. Iya. Nah, sehingga ini untuk anak-anak kadang-kadang perlu seperti itu, tidak semuanya tulisan. Nah, ini menjodohkan kan. Baik, saya kira yang ini kita coba untuk kemudian nanti kita mencoba membuat. Rehatnya sampai jam berapa ya Pak? Ya sesuai jadwalnya Bu ya. Oke. Di jadwal saya nggak tahu sama nggak, itu 12:04. Oke. Ya ini ada nih. Sampai jam 1 nggih? Betul. Oke, Pak. Isoma 12:04 sampai jam 1, kemudian nanti kita mulai lagi jam 1 sampai 14:30. Baik, sampai di sini sebelum saya ini kan mungkin mau ada yang bertanya, silahkan dulu, pertanyaan dulu. Mungkin yang sudah pernah buat mau bertanya boleh. Ya. Mohon bertanya Pak. Ya silahkan, Bu Nur. Norma ini dari
Bojong ya Pak, dari Pekalongan. Kalau pakai HP bisa Pak? Ya sebetulnya bisa, tapi agak kesulitan ya karena HP Iya. itu layarnya kecil. Ibu kalau saya sarankan, kayaknya hampir setiap lembaga itu kan punya laptop kalau sekarang ya, yang untuk ngerjakan dapodik apa gitu kan. Belum Itu Pak, karena baru di lembaga saya baru masuk Dapodik, terus pernah punya komputer rusak, jadi belum beli. iya. Jadi Saya gimana doakan banyak ya? rezeki nanti bisa beli Bu. Amin, Jadi amin nanti ya beli Pak. yang murah-murah aja, yang terjangkau tapi ininya tinggi speknya bisa. Jadi Iya, nggak iya harus Pak. kalau baru murah nanti kadang nggak bisa Bu, apa Iya, speknya kurang. Iya. iya, Insya iya Allah Pak. nah. Ya nanti dengan HP bisa dicoba-coba tapi agak sulit Bu. Iya. Iya. Membuatnya. Kalau menjalankan sih nggak masalah ya. Kalau jadi peserta nggak masalah gampang. Kalau yang membuat memang agak sulit. Ya. Baik. Ada teman yang lain yang masih mau bertanya? Kalau tidak, eh, kita mau mencoba mulai praktek ya. Mulai praktek bagaimana cara membuat seperti tadi. Iya. Tadi kan saya ini, ya, saya memakai ini. Saya tunjukkan dulu yang sudah kita kerjakan tadi ya. Jadi teman-teman, dalam membuat kuisis ini yang harus kita perhatikan adalah kita menyiapkan ya seperti ini komponen-komponennya ini. Nah, ini bisa kita punya library sendiri, punya kepustakaan di komputer kita atau di HP kita dengan mendownload atau membuat gitu ya, kemudian kita kumpulkan dalam bentuk gambar, JPEG bisa, PNG bisa gitu ya. Nanti bisa kita gunakan untuk seperti ini. Nah, ini kita ngumpulin. Atau nanti bisa langsung cari dari internet, Quizizz juga kerjasama dengan itu. Nah, ini misalnya saya memiliki gambar blog seperti ini yang terdiri dari banyak hewan karena saya mau memasangkan ini dengan ini kan gitu kan. Nah, itu langkah pertama yang harus kita siapkan. Ya kan. Ini kalau video tadi kan ini. Nah, kalau saya menunjukkan ini dulu dengan kata edit itu hampir sama dengan membuat ya, edit. Nah, kita perhatikan ikon-ikon yang ada di sini. Yang pertama, nah ini namanya itu sendiri, sorry. Bentar ya, ini saya ngekliknya ke sini jadi larinya ke sini. Nah, ini adalah nanti dipakai ketika kita mau keluar, itu harus disimpan dengan nama. Nah, ini diberi nama yang sesuai dengan soal tentunya. Misalnya kelompok bermain apa ya, kelompok mawar gitu ya, terserah ibu. Pokoknya maksudnya ini untuk apa. Nah, kemudian di soalnya teman-teman tolong perhatikan betul. Ini ada beberapa bar yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah jenis soalnya. Nah, ini jenis soalnya. Ini soalnya ini, yang ini saya pakai pilihan ganda kan. Nah, ini sebenarnya bisa diganti-ganti kalau saya tekan edit. Nah ini bisa diganti gitu ya. Kalau sudah diganti kemudian kita save gitu ya, save. Ya. Oke, nah, saya akan menunjukkan jenis soalnya, pilihan ganda, kemudian waktu yang diberikan untuk mengerjakan, kemudian nilai poinnya. Jadi ini bisa diganti kalau misalnya soalnya cuma 5, mau nilai maksimum 10 ya A2 kalau sama. Atau dibuat beda-beda juga sama, boleh. Misalnya soalnya yang sulit dibuat lama gitu ya. Dibuat poinnya lebih besar kalau waktunya sama, atau sebaliknya mungkin waktunya agak diperpanjang. Nah, ini contoh tadi pilihan ganda. Ini tadi bentuk soalnya tadi suara, boleh tulisan tulis suara. Nanti kita cara membuatnya ya. Nah, kemudian ada bentuk soal menjodohkan. Tadi Ibu sudah mengerjakan ya, menjodohkan seperti itu. Tadi kelinci kita taruh di kelinci. Nah, teman-teman ketika membuat menjodohkan, ini kita pasangkan. Yang di sini ada jodohnya ini.
Nanti ketika di running, dijalankan, ini akan diacak oleh sistem kuisis. Tapi ini jawabannya ini, ya ini jawabannya ini seperti itu. Iya. Kemudian ada jenis yang ketiga, ini gambar berlabel. Nah, ini tadi soalnya kan di sini ada blok gambar gitu ya. Kemudian ada ikon-ikon yang bisa dimasuki. Nah, ini cara membuatnya nanti kita lihat, tapi seperti ini. Jenisnya adalah gambar berlabel. Nanti pengerjaannya kita tadi memasukkan ke label-label ini. Ini gambar label. Kemudian tadi ada jenis soal jawaban gambar. Artinya apa? Ya, penjawabnya itu dia akan melakukan menggambar di device yang dia pakai. Kalau di smartphone, yang gambar di smartphone-nya itu di tempat yang sudah disediakan, gitu ya. Kemudian ada jawaban video. Artinya apa? Yang menjawab pakai video. Artinya tadi kan teman juga sudah ada yang berhasil ya, direkam. Jadi kita merekam di situ. Jawabnya seperti itu. Baik, sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan membuat. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan pengalaman Halo, Pak. tadi. Ya, silahkan Bu Desi. Oke, Pak, berarti kita harus simpan file macam-macam gambar sama beberapa video yang mau kita cantumkan pada kuis itu nggih di komputer kita. Untuk membuatnya nanti nyimpennya dia akan di internet Bu. Tapi untuk membuatnya biar cepat ya, kita siapkan dulu. Misalnya ibu mau mengenalkan hewan ya, cari seberapa banyak hewan yang mau dikenalkan, disiapin dulu gitu. Oh, jadi berarti nanti sistemnya upload ya Pak? Iya betul. Nanti pas kita membuat ada upload gitu. Uploadnya dari sistem ini. Nanti gambar ya. Nah ini Bu, membuat ini tadi di teori di depan sebaiknya ibu membuat storyboard. Misalnya gini, storyboard itu begini. Ya, ibu membuat sketsa seperti ini, sudah dituliskan di situ pilihan ganda, kemudian apa yang mau ditampilkan. Kemudian di nomor 2 di storyboard ibu membuat ini nanti akan menjodohkan, kemudian apa yang dijodohkan. Ini mempercepat nanti proses pembuatan. Kemudian di storyboard slide 3 ibu akan membuat soal gambar berlabel gitu. Nah itu namanya storyboard. Iya. Storyboard itu kalau saya gambarkan misalnya beginilah, saya coba nih. Misalnya kita bisa pakai apa aja buat storyboard itu. Misalnya saya pakai PowerPoint ya, atau pakai apapun boleh, monggo. Nah, ikut nyoba nggih Pak. Ini contoh ya. Contoh kalau ibu menggunakan storyboard. Nah, kita mau memanfaatkan ini sebagai storyboard. Misalnya gini. Nah, kita menggunakan di sini desainnya, misalnya desainnya begini. Nah, ya kan seperti ini nih. Nah, ini ibu sudah dikasih mau apa di sini? Ya. Misalnya kita mau insert teksnya apa gitu ya. Ini namanya storyboard. Jadi ditulis di sini. Oh ini warnanya enggak jelas kan seperti ini. Misalnya ya, kita insert teks. Misalnya jenis soal ya, jenis soalnya di sini apa? Pilihan ganda. Nah, ibu bisa membuat storyboard sederhana atau seperti settingnya, misalnya di sini kelinci sebagai jawaban, kelinci, gitu ya. Ayam, kambing. Nah, kalian tuh bisa nggak sih belajar nggak banyak-banyak? Nah, artinya apa? Ketika storyboard ini dibuat, nanti ibu harus menyiapkan ini kan jadi enak. Namanya binatang, soalnya
apa yang suka bagi anak-anak. Nah, ini namanya storyboard, Bu. Kemudian slide 2 apa dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, itu kalau ini disiapkan akan lebih cepat pembuatannya dan lebih enak penyediaannya ini. Apa tadi konten-konten apa komponen-komponen konten ini. Seperti itu, kalau ada perubahan disimpan. Kalau saya tadi Itu kayak draft ini Pak, draft. iya, itu storyboard nggak usah kita bahas ya, karena sederhana. Ibu bayangkan yang akan dibuat itu di sketsa, itu storyboard gitu ya. Iya, di draft Ya, semua baik. Nah, sekarang saya akan cara membuatnya. Ibu tadi kan bertanya apa yang kita siapkan ya, tentunya di komputer kita ya. Saya contohkan misalnya begini. Saya sudah menyiapkan ya. Sebentar, saya agak lupa. Saya taruh di mana sebentar. Nah, saya menyiapkan seperti ini, Bu. Nah, ini yang Ibu tanya tadi kan ini. Layar saya ini nampak, teman-teman? Ya, Halo, kelihatan. kelihatan. Jadi, kalau dengan storyboard tadi jadi tahu, oh ada gambar anjing dibutuhkan, kita cari gambar anjing kan gitu. Kita kumpulin aja dulu, Bu, di folder yang mudah kita cari. Ya, di folder dikumpulkan ya, yang mudah kita cari biar nanti cepat pencariannya. Ini contohnya, nanti kita akan coba kita gunakan ini. Baik, nah itu langkah-langkah setelah storyboard kita gunakan itu. Sekarang kita mau membuat baru. Iya. Oke, membuat baru caranya sama kayak tadi. Di kiri atas ini ada plus. Buat ya, plus kiri atas. Kita tekan plus. Nah, kemudian muncul pilihan seperti ini. Jenis yang akan kita pakai, ini kuisis ini kaya banget teman-teman nanti kalau memperdalam. Ya kan? Jenis pertanyaan ini kaya banget. Kita pilih. Kita akan, kalau yang seperti tadi namanya penilaian. Kita pilih penilaian. Seperti ini kan. Kemudian kita juga bisa mengimport dari library yang dimiliki oleh Quizzes yang pembuatnya mempublishkan, artinya membolehkan orang lain mengambil. Kita juga boleh menggunakan AI, teman-teman. Dia akan mengerjakan sendiri. Tapi kasus sekarang karena kita pembelajaran, kita akan membuat dari awal ya. Nanti ini boleh dicoba-coba. Kita akan membuat dari awal. Jadi pilih yang membuat dari awal. Iya. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada jenis-jenis pertanyaan yang harus kita pilih. Misalnya, kita yang pertama akan menggunakan pilihan ganda. Ya, ini yang kita klik ya. Ini yang pertama kita menggunakan pilihan ganda. Iya. Ini teman-teman tadi yang memakai fasilitas buat siapa nyorek-nyorek di sini. Ya. Nah, bentuknya seperti ini kawan-kawan. Kalau pertanyaan kita berupa teks, kita ketikkan di sini. Misalnya binatang pemakan wortel. Ini tentunya kan sudah ada di storyboard kita ya. Ya. Ini pertanyaan berupa teks. Apakah kita bisa menggunakan pertanyaan yang lain? Bisa. Kalau mau suara ya ini. Audio. Jadi diklik aja. Misalnya sekaligus ya. Sekaligus saya contohkan, kita klik. Nah, apakah video itu berupa rekaman sudah kita rekam atau langsung? Kalau langsung ya kita klik sini, ya. Kemudian tapi mikrofonnya ini lagi dipakai ini ya. Sebentar, kayaknya tidak berhasil. Coba. Oke. Ya. Nah. Binatang apakah yang suka makan wortel? Berhenti merekam ya. Ini seperti ini.
Ini karena double dengan ya saya memakai ini soal Zoom, nah, jadi rebutan. Tapi seperti itu ya teman-teman, bisa gunakan audio. Soalnya seperti soal yang dijawab tadi, ada salah satunya pakai audio. Itu caranya seperti itu. Kalau pakai video kayak Pak Prabowo tadi ya tinggal ya pilih yang video. Nah, kalau teks kita tuliskan binatang pemakai wortel. Nah, kemudian jawabannya tadi kan soalnya pilihan ganda yang kita pilih. Ya, ini pilihan gandanya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Kalau misalnya kita kok untuk anak ini terlalu banyak jawabannya, mau disedikitkan tinggal hapus saja. Misalnya saya mau 3 aja. Nah, ini kita hapus. Gitu ya, menjadi 3. Kalau mau ditambah ya tinggal plus. Gitu ya. Oke, sampai di sini saya mau pakai 3 aja. Kemudian binatang pemakan wortel itu apa? Nah, harus ada salah satu yang kita benarkan. Misalnya apa tadi? Kelinci. Kemudian di sini ada kuda. Kuda juga boleh ya. Ayam, yang nggak suka kan ayam mungkin. Kemudian di sini anjing. Nah, teman-teman sebelum lupa, jangan lupa klik yang dibenarkan mana dulu. Yang kita benarkan kelinci ya, kelinci kita klik kelinci. Nanti ini sebagai jawaban benar. Kemudian karena untuk anak-anak ya kita beri gambar biar indah. Untuk memberi gambar di sini ada ikon tambah gambar. Ya, atau add image kalau yang belum di-set ini. Ini tinggal kita klik saja, kita klik. Nah, ini pertanyaan Ibu tadi, gambarnya dari mana gitu ya. Gambarnya ini bisa macam-macam, bisa cari ya, bisa dari hyperlink, bisa unggah. Kita mau pakai yang unggah, artinya sudah aktif di sini. Kalau mau cari pakai yang ini kita unggah dulu ya. Kemudian unggah dari mana? Dari perangkat ya, artinya dari lokal kita, perangkat. Nah, di perangkat ini saya bilang tadi simpan di folder yang mudah dicari, jangan lupa biar kita nggak bingung. Tadi saya kan di sini, saya ini sebenarnya sudah agak crowded ya. Nah, tapi teman-teman tentunya membuat yang bagus ya. Nah, saya ada di quizzes, kemudian saya punya lip gambar. Nah, ini yang mau saya pakai, yang pertama tadi apa? Jadi lupa. Misalnya ya, nanti kalau keliru kita ganti. Nah, setelah di sini ya, kemudian simpan. Simpannya artinya mengunggah, teman. Kita simpan. Nah, ini kan sudah tertera gambar anjing di sini. Gitu ya. Untuk ayam sama, klik di sini, kita unggah. Di folder tadi, folder sudah saya tunjukkan di sini. Saya sudah punya gambar ayam karena memang sudah disiapin. Kita klik simpan. Kemudian yang kelinci, saya nggak mau ngambil dari folder kita, tapi kita mau cari. Nah, cari di sini. Nah, kalau carinya dari Google, kita masukkan aja kelinci. Ya, kita cari ada nggak? Nah, ini ada. Nah, kita bisa gunakan, kita pilih dulu, misalnya kita gunakan kelinci yang ini. Nah, karena pratinjonya tidak muncul, jangan dipaksa. Cari yang ada pratinjonya. Artinya dia siap di upload ya. Kalau nah ini siap ini. Kita pakai ininya, ini bisa dikecilkan, dibesarkan, di crop. Kemudian kita simpan. Ya, ini kita perhatikan. Tadi sampai di soal yang pertama ini, saya mengenalkan kepada teman-teman yang perlu diperhatikan adalah pertama di kiri kanan ini saya tadi pilih pilihan ganda ya. Jenis soalnya adalah pilihan ganda, artinya memilih dari beberapa soal, beberapa jawaban pilihan ganda. Jenisnya seperti ini. Jenis pertanyaannya pilihan ganda, kemudian bentuk soalnya ini saya tadi pakai teks ya. Boleh ditambahkan sound atau video. Kemudian setelah
defaultnya tadi 4 begini, atau mau tambah 5 juga boleh kalau memang 5. Kalau kita mau mengurangi, tekan saja ikon hapus. Ini tadi saya bilang menjadi 3. Nah, kemudian ditaruh ini tadi. Nah, ini jawaban ini ditaruh, diketik. Ya, diketik. Kemudian saya tambahkan gambar. Lewat apa tadi? Ini klik gambar ini kan, kita klik. Kemudian kita pilih gambar, bisa dari library yang ada di komputer kita, perpustakaan komputer kita, atau kita bisa lewat search engine yang ada di Google Search Engine tadi. Nah, ini contohnya menggunakan search engine tadi kan. Setelah sampai sini sama, gitu ya. Sampai di sini dulu, saya tidak berlanjut dulu. Silahkan kalau mau tanya yang masalah ini, masalah pertanyaan ini. Ya, insya Allah bisa diikuti ya nanti. Nah, teman-teman, ini berarti sudah siap. Satu pertanyaan ini sudah siap. Kalau sudah siap, sebelum pertanyaan berikutnya, kita wajib merekam pertanyaan ini. Di kanan atas ada ikon save question. Artinya question ini kita rekam, kita klik dulu. Ini baru satu soalnya. Artinya kita sudah menyelesaikan satu soal yang lagi kita buat. Nah, ini nanti soalnya jadi seperti ini. Jenisnya pilihan ganda, waktunya 30 detik, poinnya 1. Kita mau ganti poinnya menjadi 5. Nah, gitu ya. Atau 2 lah. Oke, waktunya untuk anak-anak mungkin terlalu cepat, mau saya ganti 45 detik mungkin. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Kemudian, untuk soal kedua, kita harus melakukan klik di tambah soal di bawah ini. Ada tambah soal ya. Tambah soal, kita klik. Jangan lupa, jenis soalnya apa, gitu kan. Nah, ini soalnya apa. Interaktif, tanggapan terbuka, ya, atau matematik, sudah banyak sekali. Kita mau gunakan interaktif dulu misalnya. Saya mau gunakan menjodohkan. Tadi kan ada pertanyaan menjodohkan. Kita pilih teman-teman. Menjodohkan kita pilih. Nah, apa yang akan kita jodohkan? Tadi kan di atas sama bawah ya. Di atas sama bawah yang saya katakan tadi. Di atas ini jodohnya, di bawahnya nanti akan diacak sendiri oleh sistem. Iya. Kita nggak usah panjang-panjang. Sebagai contoh mau saya gunakan 4 aja. Ini saya hapus. Misalnya saya akan menjodohkan gambar ini. Atau makanan ya, rumput, apa wortel. Rumput. Jagung. Kenapa storyboard jadi penting? Nah, ini biar nggak mikir. Biar nggak mikir, kan sudah ada storyboardnya. Jagung, wortel, rumput, jagung, terus mungkin makanan anjing, makanan lain gitu ya, biar nanti dilihat. Nah, untuk meyakinkan ini, karena namanya anak-anak, nanti kita pakai gambarnya. Kemudian tanggapan di sini, wortel ini kan kelinci, iya. Kemudian rumput ini mau kita kasih kuda di sini. Kemudian jagung ini mau kasih ayam. Kemudian lainnya ini anjing aja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kayak tadi. Klik, unggah. Nah, kita gunakan ini kan. Oh, salah ya. Ini karena yang di sini harusnya apanya, makanannya wortel. Nah, kalau salah gimana? Ini memang sengaja saya salahkan. Dihapus saja. Kemudian kita ulang ya. Ini isinya wortel. Nah, ternyata gitu. Kalau nggak punya gimana? Ya kayak tadi lewat cari.
bisa lewat internetnya, tapi biasanya kerjanya lebih lama. Kemudian kuda ini makan rumput, kita akan cari gambar rumput. Kita ini profesional, itu udah menyiapkan ini dulu gambar-gambarnya. Kemudian ayam ini makan jagung, kita siapkan jagung. Ini jagung. Kemudian satu lagi ini anjing ya, kita cari makanan anjing. Nah ini juga sudah kita siapkan makanan anjing. Iya, seperti ini teman-teman. Kemudian perintahnya jangan lupa ketik jodohkan. Hanya menjodohkan ya antara yang atas dengan yang bawah. Iya, saya kira sampai di sini mudah dipahami ya. Saya ulangi, pertama milih dulu jenis menjodohkan, kemudian kita lakukan apa yang akan dijodohkan. Setelah selesai soal ini jangan lupa save question. Jadi setiap soal kita nge-save dulu ya, kanan atas. Kita save. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan 2 soal. Kita mau ganti ini, poinnya gampang 30 detik aja. Kemudian poinnya boleh 2. Oke. Oh, ini yang tadi ya, sorry. Ini tadi sudah 45.2. Kita sudah sampai yang ini kok ya. Kedua, ini menjodohkan. Ini kan lama ini, 1,5 menit ini detik aja. Kemudian poinnya kita ganti dulu. Seperti itu teman-teman, jangan lupa simpan ya. Ini sudah tambah soal di bawahnya. Ini nanti simpan yang terakhir. Ini kita tambah soal dulu. Nah, soal berikutnya jenisnya apa? Gitu ya. Jangan lupa memilih. Tadi sudah menggunakan banyak untuk mengetahui seperti apa sih ya. Ini biasanya bisa kita lihat dari sini. Kalau pilihan ganda nanti akan ada view di sebelah kanannya. Oh, jenisnya seperti itu. Isian singkat seperti ini. Jawaban gambar seperti ini. Jadi nanti menggambar. Nah, ini jawaban audio nanti jawabannya dengan merekam audio gitu ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Gambar berlabel tadi kan ada seperti apa pembuatnya. Kita klik gambar berlabel. Oke. Setelah kita klik teman-teman, ya. Pertama tentunya kita akan mengunggah labelnya dulu ya. Labelnya akan ditempel-tempel itu. Nah, kita akan gunakan unggahan karena kita sudah siapkan di ini kita. Nah, saya sudah siapkan label. Ini ibu bisa siapkan awal, bisa membuat pakai PowerPoint atau nyari di internet juga boleh. Pokoknya gambar yang bermacam-macam apa yang dikehendaki. Kita dalam kasus ini kan binatang. Nah, seperti ini kan. Nah, ini binatangnya. Iya. Kemudian setelah ini kita akan ini kita akan gunakan gambar. Di sini ini pertanyaannya ditulis, boleh juga pakai rekamannya. Saya sulit karena ini lagi digunakan untuk Zoom. Misalnya pasangkan. Iya. Gunakan pertanyaan yang dihasilkan untuk membuat label. Kita akan membuat label-label ini komputer pinter ya, sistem sudah ini, maka kita akan
akan menggunakan label ini berupa nama-nama ini, maka kita boleh memakai IA untuk meminta bantuan ya. Bantuan. Nah, kita tinggal klik ini. Nama-nama hewan. Coba teman-teman lihat. Nah, di sini sudah tertera hewan-hewan ini ya. Ada keledai, domba, kuda, ayam, sapi, kucing, anjing, dan babi. Kita tinggal memasangkan ininya, menempatkan ini yang dimaksud keledai itu di mana gitu ya. Ini babi kan, babi ini mau saya taruh di sini. Nah, gitu caranya. Anjing ini mau saya taruh di sini. Kemudian kelinci kita taruh di kelinci. Kemudian sapi kita taruh di sapi. Ayam kita taruh di ayam. Kemudian ada kuda, ini kita taruh di kuda. Ada domba gitu. Kemudian ada keledai. Nah, seperti itu caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau mau ditambah juga boleh tambah. Kemudian jangan lupa simpan. Save question ya, simpan. Ya. Ya. Kita sudah punya berapa soal tadi? 3 soal dengan berbagai jenis ya. 1, 2, 3 memasangkan. Kemudian kita tambahkan lagi jenis yang beda ya. Kita mau dengan jawaban gambar. Jawaban gambar dan video tadi. Jawaban gambar. Oke. Jawaban gambar. Nanti seperti sebelah kanan ini ya. Jadi jawabannya dengan cara menggambar. Cara menggambar. Gambarnya di apa? Di kosongan atau sudah ada titik-titiknya atau sudah gambarnya menebalkan. Misalnya kalau anak-anak mewarna ya kita gunakan ini kalau mewarnanya. Misalnya kita akan ini kelas B ya, gambar kosong, kanvas kosong. Nah, jadi nanti kosong seperti itu. Nah, di sini kita tulis pertanyaannya. Gambar binatang kesukaan kamu. Gitu ya. Teman-teman, di sini ada fasilitas mencoba. Ini. Cobalah. Nanti seperti ini jawabnya seperti ini. Nah, ini kosongan. Kalau gambarnya itu pensil, pilih pensil, ini milih warna gitu ya. Kalau ini ngelukis itu, nah ini ngapus. Misalnya saya akan gambar, saya nggak bisa gambar tapi. Nah, gitu ya. Ini aja ya, sembarang dulu. Ya. Contoh aja ya, kalau ini nanti bisa pilih warna lain, kuning. Nah, ini bentuknya lukisan ya, ini besarnya, jenis ini. Seperti itu teman-teman. Ini nanti jawabannya seperti ini, jawabnya seperti ini, jawabnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bisa mencoba dulu sebelum ini. Nah, setelah ini jangan lupa save. Kita simpan pertanyaan. Ini kalau kosong. Kalau mau jenengan beri gambar ya tinggal pilihan tadi ya, pilihan tadi. Pilihan awal tadi ada di kosong atau bergambar. Jangan lupa simpan. Kita sudah punya beberapa, ini terlalu lama, poinnya 2. Kemudian yang tadi menggambar kosong ya karena menggambar ya. Jadi nanti gambar di sini. Kalau gambar boleh 3 menit lah yang gambar. Nah, kita tambah satu lagi yang video. Soal jawabannya video. Ya, jawabannya video kita klik. Nah, gitu ya. Pertanyaannya di sini,
pertanyaan saya juga menggunakan video, tapi nggak harus ya, diketik juga boleh. Kita pertanyaannya menggunakan video dan misalnya apa ya? Namanya siapa gitu. Nah, itunya kemudian kita tambahkan videonya kita dari Google, boleh. Ini Google Drive. Saya nggak punya. Kita dari sini aja. 20 mau tuh kalau 20 sama switake bawa kabeh. Switake aku ngomong kanggo telung dina. Kita coba nyari video Pak Gibran, nah misalnya ini ya. Kita cari Pak Gibran. Nah ini videonya, boleh dipotong ya, biar nggak panjang, boleh dipotong. Nah, gitu kan. Nah ini kan bisa dipotong, karena kita hanya menggunakan sedikit aja yang seperti ini. Kemudian kita masukkan atau seperti unggah gitu yang kita masukkan. Nah ini nanti bisa diklik style kan, kemudian namanya siapa. Nah nanti jawabannya itu penjawab akan mengklik lambang ini, kemudian terekam, dia harus ngomong rekam. Ini adalah Mas Gibran, nah misalnya seperti itu. Nah berapa waktu yang disediakan, tinggal klik di sini. Seperti itu teman-teman, kita simpan jangan lupa. Kita sudah punya 5 soal dengan berbagai pertanyaan. Sampai nyimpen ya. Saya lebih 3 menit nggak apa-apa ya. Sampai nyimpen. Jangan lupa kalau ini sudah seperti ini. Kemudian terakhir kita simpan. Yang di kanan atas ini. Kita simpan untuk bisa dipublikasikan. Kita berikan nama. Ya. Minimum 4 karakter. Ya, misalnya ini coba 1. Ya. Artinya coba yang 1 ke 1 ya. Kemudian jenisnya apa? Nah ini bisa dipilih. Kalau nggak ada di sini ya lainnya aja. Ini lainnya. Kemudian kelasnya. Nah ini kita mau masukkan kelas TK atau ini ya elementary yang lebih umum. Kemudian bahasanya kita pakai Indonesia. Gitu ya. Kemudian nah ini pilihan public atau orang terbatas gitu ya. Saya mau gunakan public, ya public aja biar nanti semua bisa memanfaatkan ini. Nah kemudian tambahkan gambar sebagai profil konten. Jadi filenya nanti ada gambarnya, bisa kita beri kode, beri ikon ya dengan gambar apa. Kita mau pilih gambar burungnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita simpan. Iya, selesai. 1 soal selesai. Anda telah membuat kuisis yang hebat. Kuis Anda tersimpan. Di mana nyimpennya? Ini nyimpennya di internet. Yang dikumpulin di sini Bu, di library sini. Nah ini tadi soalnya kita di mana dia? Di library. Nah ini sudah ada ini. Nanti ini akan kita coba setelah istirahat ya. Kita istirahat dulu untuk isoma. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Jangan lupa jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi